Anggota KKN, Khozin Asrori, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Rizky Sanjaya, Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Adi Arianto, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Rizky Ayu Utami, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Endang Aferianti, Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ayu Zahra Maharani, Arsitektur, Fakultas Teknik, Dini Muslima, Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian. Sama pemuktahiran data kependudukan. Pada program kerja ini, kami melakukan proses pemuktahiran data kependudukan masyarakat Desa Parya Agung, mulai dari tingkat RT RW hingga secara akumulatif di tingkat desa. Program ini merupakan salah satu kegiatan yang akan digunakan sebagai salah satu basis data kependudukan desa yang digunakan dalam proses migrasi web desa sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. Program pemuktahiran data kependudukan ini dilakukan mulai dari proses penginputan data kependudukan yang ada di tiap RT RW masing-masing. Data yang diinput tersebut sumbernya berasal dari basis data yang sebelumnya sudah ada dari aplikasi Prodeskel, Profil Desa dan Kelurahan. Program kerja selanjutnya yaitu ekowisata pemugaran taman desa. Pada program kerja kali ini kami melakukan renovasi sekaligus pemugaran sebuah taman yang ada di Desa Parya Agung. Taman ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Parya Agung, yang dalam proses pengelolaannya dilakukan oleh pemuda-pemudi Karang Taruna setempat. Kelompok sasaran pada program kerja ini adalah masyarakat Dusun 7, khususnya pemuda-pemudi di Desa Parya Agung. Kegiatan dari program kerja pemugaran dan renovasi taman ini dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 2 minggu, yang diantaranya adalah mulai dari pembuatan beberapa spot foto baru, penanaman bunga di area taman, pengecatan taman, hingga proses mempromosikan taman melalui media sosial. Diharapkan dengan adanya program pemugaran dan renovasi taman ini dapat meningkatkan output pemasukan masyarakat desa setempat. Program kerja kami selanjutnya yaitu gotong royong, guna meningkatkan rasa kebersamaan dan kekompakan antar warga dengan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan yang asri, bersih, dan sehat. Warga Desa Kebonjeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, sangat antusias melaksanakan kegiatan gotong royong, membersihkan dan menata lingkungan sekitar agar terlihat bersih dan indah. Gotong royong menunjukkan kebersamaan dan persatuan yang harus selalu terjaga dengan baik. Nilai-nilai positif dalam gotong royong antara lain dapat terciptanya kebersamaan, persatuan, rela berkorban,
tolong-menolong, dan terciptanya silaturahmi yang baik antar masyarakat dan perangkat desa. Program kerja selanjutnya yaitu sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik cair atau POC. Pupuk organik cair atau POC adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cairan. Pupuk organik cair dapat dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan sisa pembusukan dari sisa tanaman. Pupuk organik cair sendiri baik digunakan karena terhindar dari bahan kimia atau sintetis serta memiliki dampak yang baik bagi kesehatan tanaman. Pupuk organik cair terdiri dari mikroorganisme yang berperan penting dalam membantu pertumbuhan tanaman. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan sosialisasi kepada kelompok wanita tani di Desa Gunung Batin Baru. Selanjutnya, pembuatan pupuk organik cair dimulai dengan pencacahan sisa-sisa tanaman. Setelah tanaman dicacah, selanjutnya sisa tanaman dimasukkan ke dalam ember. Lalu ditambahkan bahan-bahan lainnya seperti air cucian beras, E4, dan larutan gula. Selanjutnya, pupuk organik cair ditutup rapat dan didiamkan sampai muncul bau seperti hasil fermentasi tapai. Pupuk organik cair yang didiamkan dicek keadaannya setiap 2 hari sekali. Pengecekan dilakukan untuk memastikan proses fermentasi sudah berjalan atau belum, serta mengaduk POC agar larut. Pengecekan dilakukan selama 10 menit dan dilakukan pengadukan, lalu ember yang berisi POC ditutup kembali setelah sebulan didiamkan. Program kerja kami selanjutnya dari sektor pertanian dengan nama program kerja pemanfaatan perkarangan rumah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Pertanian merupakan salah satu sektor penting yang ada di Pekon Semarang Jaya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kebutuhan akan pangan keluarga perlu diperhatikan. Di samping itu, dengan luas perkarangan kurang lebih 23 hektar, pemanfaatan perkarangan belum optimal. Oleh karena itu, kami memilih untuk melakukan program kerja pemanfaatan perkarangan rumah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dengan menanam sayur-sayuran polybag dan pengenalan hidroponik sederhana. Pengetahuan mengenai hidroponik di masyarakat Pekon Semarang Jaya masih sangat minim. Oleh karena itu, kami mengenalkan praktik hidroponik sederhana yang dapat ditiru oleh masyarakat dengan bahan-bahan yang dapat diperoleh di rumah tangga masing-masing. Selain kegiatan pemanfaatan lahan perkarangan untuk pertanian sederhana, kami juga melakukan kegiatan sosialisasi tentang hidroponik sederhana dan cara pembuatan pestisida nabati serta praktik pembuatan kompos. Kegiatan pembuatan pupuk kompos dari sampah organik bertujuan untuk mengurangi sampah organik yang berasal dari limbah rumah tangga, sehingga dapat dijadikan bahan pembuatan kompos yang lebih bermanfaat.
Program kerja kami yang selanjutnya yaitu sosialisasi pencegahan COVID-19. Program kerja ini kami laksanakan di acara kegiatan Sunmori atau Sunday Morning Culinary. Sebelum menjalankan program kerja, kami meminta izin kepada ketua dan aparatur dari kegiatan Sunmori tersebut. Tujuan dari program kerja ini adalah untuk mencegah atau menyadarkan masyarakat yang hingga saat ini masih abai akan bahaya dari virus COVID-19. Dilihat dari kurangnya kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan serta menjalani hidup sehat, kelompok sasaran kami pada program kerja ini adalah masyarakat Baradatu. Kegiatan yang kami laksanakan berupa membagikan masker, hand sanitizer, vitamin, dan pamflet yang berisi bahaya virus COVID-19. Yang terdapat di dalamnya, cara mencegah virus COVID-19 dan tata cara pencegahan virus COVID-19. Selanjutnya, kami melakukan senam sehat bersama anak-anak dan ibu-ibu masyarakat Baradatu yang diharapkan dengan diadakannya kegiatan sosialisasi pencegahan COVID-19 ini, masyarakat dapat menghindari penyebaran virus COVID-19 yang masih meningkat di Indonesia. Program kerja selanjutnya yaitu penyuluhan sanitasi lingkungan. Latar belakang diadakannya program kerja ini karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Fasilitas sanitasi yang tersedia masih jauh di bawah kebutuhan penduduk yang terus meningkat jumlahnya. Kegiatan sosialisasi ini adalah dengan penyampaian materi dan praktik pengolahan sampah dapur yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Kimia Universitas Lampung. Kelompok sasaran dari penyuluhan sanitasi lingkungan ini adalah masyarakat Desa Kalisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi dari kegiatan penyuluhan ini adalah di Balai Desa Kalisari. Sosialisasi sanitasi lingkungan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan sanitasi lingkungan yang sehat. Hal ini sangat beralasan mengingat lingkungan yang sehat dimulai dari bagian terkecil masyarakat. Program kerja kami selanjutnya dari sektor pendidikan. Dengan program kerja Bimbel meningkatkan semangat literasi pada masa pembelajaran daring. Pada masa pandemi COVID-19, banyak terjadi permasalahan di berbagai sektor, terutama pendidikan. Banyak anak-anak tidak mendapatkan pembelajaran tatap muka atau ke sekolah seperti biasanya, dikarenakan pemerintah mengambil kebijakan untuk sekolah belajar dari rumah. Besar dampaknya pada anak yang tidak sedikit anak-anak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan dan pemahaman pada pembelajaran dari rumah ini. Dikarenakan di Semarang Jaya terdapat fasilitas berupa sarana belajar berupa TPA yang bernama TPA Ar-Rahman yang berlokasi di Pemangku Air Hitam 1, Desa Semarang Jaya. Oleh karena itu, dengan mendapatkan fasilitas tersebut, kami mengadakan program kerja meningkatkan semangat literasi pada masa pembelajaran daring dengan membantu anak-anak TPA Ar-Rahman untuk belajar berupa pelajaran bahasa Inggris dan matematika, serta membantu mengerjakan pekerjaan rumah yang kadang dibawa ketika pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan bimbel ini dilakukan di 2 tempat, yaitu Posko KKN dan juga TPA Ar-Rahman. Dengan mempertimbangkan kelas dan mata pelajaran yang akan diajarkan, terkadang kami juga menambahkan pembelajaran dengan metode yang menarik, yaitu dengan belajar sambil bernyanyi dan menari. Diharapkan anak-anak akan lebih mudah untuk memahami pembelajaran dengan metode tersebut, dan terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami.